Shalom jemaat Tuhan, bersyukur sekali kita dapat berjumpa kembali pada ibadah Rock Ministry Jawa Barat. Dan hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan bisa menyiapkan roti dan anggur perjamuan terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati sebelum memulai ibadah hari ini. Mazmur 13 ayat 5-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami tahbiskan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu Dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisa, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bed itu penting. Ini 5782P bed. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan. Bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu. Itu Tuhan Yesus. Yang memberitahu. Yohanes. Itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus. Bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita hari-hari yang kita dengar ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya.
3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi, teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin. Under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still. Rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Oh,
my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Oh, Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh.
sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami memuji-Mu. Haleluya Tuhan, kami memuji-Mu. Aku percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Besar setiamu bagiku, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Salam warga kerajaan, salam jumpa kembali. Hari ini kita dalam sukacita mendengar firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam pujian penyembahan yang kami lakukan. Dan saat ini tiba waktunya kami mau dengar hal yang datang dari Tuhan sendiri. Bukan dari hikmat manusia, sehingga setiap kami diubahkan oleh kuasa Tuhan. Berbicara Bapa, kami siap, kami buka hati kami, lawat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kali ini kita akan masuk pada suatu tema yang luar biasa. Mengerjakan amanat agung. Kita tetap dalam tema besar tahun 2021, The Year of Reproduction. Kalau kita tahu juga di GBI, bulan Oktober adalah bulan misi GBI. Ini tentu saja sebagai pemantik supaya setiap hari hidup kita betul-betul melaksanakan amanat agung. Bukan hanya pada bulan Oktober, tetapi secara khusus bulan ini didedikasikan untuk membekali saudara dan saya. Kita tahu bahwa kehendak Allah buat gereja Tuhan di akhir zaman adalah fokus untuk menarik, bahkan merampas jiwa-jiwa dari tangan setan. Supaya apa? Supaya mereka selamat dan kemudian dijadikan menjadi murid Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 tentang amanat agung ini. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman ini jelas merupakan amanat agung. Amanat adalah suatu perintah. Makanya dikatakan juga ini adalah mandat kerajaan. Suatu perintah untuk apa? Untuk pergi. Ngapain pergi? Untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Kadang-kadang ada orang yang salah berpikir. Dikirain pokoknya segala bangsa terima keselamatan. That's it. Selesai. Padahal dikatakan pergi dengan goal yang jelas. Jadikan mereka ini murid Tuhan. Bukan sekedar pengikut. Tetapi murid Tuhan. Makanya yang terutama adalah bagaimana supaya kita melaksanakan perintah Tuhan. Memuridkan segala bangsa. Dan dalam memuridkan ini kita pergi. Kemudian kita membaptis mereka. Lalu kita mengajar mereka untuk melakukan yang Tuhan minta sesuai dengan firman-Nya. Dan kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Makanya dikatakan tadi, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Tuhan clear. Amanat Tuhan clear. Jadikan segala bangsa muridku. Tapi bagaimana dengan faktanya? Kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh George Barna tentang amanat agung. Dia melakukan survei di jemaat di Amerika. Hasilnya, hasilnya sungguh membuat kita kaget. Dari survei yang dia lakukan, 51% mengatakan bahwa tidak pernah mendengar amanat agung. 51% mengatakan tidak pernah mendengar, padahal ini adalah perintah Tuhan. Lebih dari setengahnya. 7% mengatakan tidak yakin pernah dengar, ragu-ragu. Pernah nggak ya? Pernah nggak ya? 25% pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Apa maknanya? Dan 17% saja yang pernah dengar dan mengetahui artinya. Itulah fakta yang ada. Hanya 17% yang dengar dan tahu apa maksudnya, artinya. Tetapi apakah mereka melakukan amanat agung? Itu adalah pertanyaan selanjutnya. Makanya tema kita kali ini sangat tepat, yaitu mengerjakan amanat agung. Oke, kalau survei di Amerika ada, di Indonesia mungkin belum dilakukan survei semacam itu. Tetapi dari fenomena-fenomena yang ada, kita bisa melihat ada banyak orang yang hanya sibuk mengejar
berkat, kesuksesan, kemakmuran. Dan mereka gagal paham karena mereka hanya berpikir bagaimana supaya aku dapat berkat. Bagaimana supaya aku menjadi orang sukses. Bagaimana supaya aku menjadi terkenal. Dia lihat tentang apa yang mereka raih. Dan ini berdampak juga dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari. Apakah itu di dalam pelayanan, apakah itu di dunia ibadah. Orang berkumpul, orang beribadah, kebanyakan hanya berbicara tentang menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan pergumulan, dan bukan bicara mengenai bagaimana supaya aku dimuridkan. Sehingga aku seperti Kristus. Karena goal kita sebetulnya adalah keserupaan dengan Kristus. Tetapi seringkali yang dipikirkan adalah apa yang aku dapatkan, apa yang aku peroleh. Itulah yang seringkali dibicarakan. Kalau kita lihat hari-hari ini, memang banyak persoalan. Ada orang bermasalah dalam bidang ekonomi, ada orang bermasalah dalam bidang kesehatan, ada orang bermasalah dalam bidang keluarga, ada orang bermasalah dalam bidang pekerjaan. Dalam banyak hal permasalahan orang terjadi. Dan seringkali orang terjebak hanya sekedar keluar dari permasalahan tersebut. Sehingga dianggap, oh kalau kamu ikut Tuhan, kamu gak akan ada dalam permasalahan. Saya katakan, mau dalam Tuhan, mau enggak, persoalan tetap ada. Bedanya adalah bagaimana kita merespons menghadapi persoalan tersebut. Kita tetap menang kalau kita tahu pusatnya adalah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Mungkin kita masih menghadapi persoalan dan pergumulan. Tetapi hati kita tetap menyembah Sang Raja. Karena kita tahu saatnya akan tiba. Kita pun akan mengalami kekuatan, akan mengalami kemerdekaan. Dan itu hanya kita dapatkan jika kita ada di dalam Tuhan. Bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Kadang-kadang ada kalanya gereja pun salah fokus. Sibuk membuktikan siapa yang paling hebat, siapa yang paling banyak anggotanya, siapa yang paling benar, aku yang paling benar. Ajaran di sini paling lengkap, kami yang paling modern. Sehingga lupa. Padahal tanggung jawab mereka adalah bagaimana melaksanakan amanat agung. Dan tentu saja amanat agung bicara memuridkan. Mungkin kita terjebak dengan kata-kata yang sering kita dengar. Ada dua kata yang sering kita dengar. Datanglah, come. Yaitu dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi datang pada Tuhan hanya fokus kepada aku lepas dari persoalan, aku selesai dari permasalahan, aku bisa meraih cita-citaku, aku dan aku. Lupa padahal masih ada kata kedua yang sangat penting di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, yaitu go. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sebetulnya kedua hal ini harus lengkap. Come, kita datang pada Tuhan, dan kemudian kita akan diutus, go. Pergi. Ini harus kita pahami. Seperti saya katakan tadi, sayangnya adalah kurang dari 10% orang Kristen melakukan amanat agung. Kurang dari 10%. Berarti kalau ada 10 orang belum tentu satu. Kurang dari 10%. Hanya mau Tuhan memberkati aku, membuat aku sukses, dan memperoleh apa yang aku inginkan. Seperti yang saya katakan tadi, sehingga tanpa sadar hidupnya adalah egosentris. Aku, dan aku. Aku ikut beribadah supaya aku sukses. Aku ikut beribadah supaya aku diberkati. Aku ikut beribadah supaya aku maju. Hanya aku, dan aku. Nggak salah aku, tetapi nggak boleh hanya.
Harusnya kita harus masuk pada kristosentris, berpusat pada Kristus. Berpusat pada Kristus berarti siap diutus, go, pergi. Untuk apa? Untuk memuridkan. Jadi kalau kita lihat memang memuridkan orang adalah suatu upaya tersendiri, karena memuridkan ini adalah pembentukan setiap pribadi menuju keserupaan dengan Kristus. Saya jadi ingat seorang hamba Tuhan yang terkenal, Rick Warren. Kita tahu Rick Warren, dia adalah penulis buku yang sangat terkenal, The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Karena apa? Karena hidup adalah sebuah misi. Karena kita hidup untuk satu tujuan. Kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Rick Warren adalah seorang hamba Tuhan di Amerika yang menggembalakan jemaat besar. Kalau kita lihat gerejanya Rick Warren itu tergolong kategori 10 besar di Amerika. Lalu pada suatu ketika ayahnya sakit dan kemudian sekarat, maka di tempat ranjang pembaringannya pada saat Rick Warren memegang tangan ayahnya yang juga seorang pendeta, maka antara sadar dan tidak sadar ayahnya ini berkata kepada Rick Warren, "Save one more soul for Jesus." Berulang-ulang, save one more soul for Jesus. Save one more soul for Jesus. Save one more soul for Jesus. Dan setelah itu, ayahnya meninggal. Sejak itu, kata Rick Warren, tujuan saya hanya satu. Menyelamatkan satu jiwa bagi Kristus. Karena ini merupakan pesan terakhir dari ayahku tercinta. Dan kita tahu bahwa pesan terakhir itu adalah sesuatu yang penting, esensial di dalam kehidupan. Yesus 2000 tahun yang lalu, sebelum dia naik ke sorga, pesan terakhirnya adalah pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan. Ini yang Yesus katakan. Ini adalah pesan terakhirnya sebelum naik ke sorga. Dan kita kenal sebagai The Great Commission, amanat agung. Ini dicatat sekitar 10 kali di dalam Alkitab. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena itu mari dalam kehidupan ini kita perlu senantiasa tidak hanya come tapi juga go. Datang pada Tuhan tapi juga pergi mencari jiwa-jiwa supaya mereka selamat dan dimuridkan, karena goalnya Tuhan adalah menjadi murid. Jangan juga keliru, pokoknya mereka sudah terima Yesus, selesailah kan mereka sudah selamat. Nggak cukup saudara. Karena perintahnya, targetnya jelas. Jadikan mereka muridku. Bukan sekedar pengikut. Karena kalau kita tahu, murid dengan pengikut berbeda. Pengikut hanya mencari mujizat. Pengikut hanya mencari berkat. Pengikut hanya mencari apa yang mereka butuhkan untuk dirinya sendiri. Tapi murid siap bergerak bersama Yesus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan. Bukan orang yang komplain, mengeluh, dan putus asa. Saya akan bacakan juga firman Tuhan buat kita. Dari Yohanes 4. Ini Yohanes 4 sebetulnya kisah keseluruhannya ayat 1 sampai 42. Tapi saya bacakan beberapa supaya di dalam prakteknya, dalam praktek kehidupan ini kita mengerti bahwa go, jadikan segala bangsa muridku. Jangan hanya kita berpikir, oh aku harus berangkat segera ke pulau terpencil, aku harus berangkat segera ke benua yang terjauh. Tidak salah, tapi nggak mesti juga. Karena kita bisa memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga kita harus peka melihat siapa orang-orang yang sudah siap di sekitar kita untuk segera dituai. Saya bacakan dari Yohanes 4 tersebut, ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Yohanes Pembaptis ini maksudnya. Ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya.
Ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Oke. Yesus mau bergerak dari Yudea kembali ke Galilea, tapi ayat 4 berkata, ia harus melintasi Samaria. Nah, ini yang harus kita lihat secara khusus. Kenapa disebut ia harus melintasi Samaria? Karena pada umumnya orang yang Yahudi menghindari masuk ke Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak berdarah Israel murni karena orang Samaria adalah hasil pernikahan campur antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Hal ini mengakibatkan terjadi permusuhan turun-temurun. Itu yang terjadi. Maka kalau saudara lihat dalam peta yang saya tampilkan di depan, nah untuk berangkat dari Yudea sampai ke Galilea, secara umum orang Yahudi akan mengikuti garis yang biru itu naik ke atas. Mereka agak muter sedikit. Mereka nggak lewat Samaria. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi bahwa orang Samaria itu mereka anggap adalah tidak berkenan, itu adalah musuh karena hasil pernikahan campur antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Tetapi Yesus mengatakan harus lewat Samaria. Dia lewatin tidak seperti yang umum harus belok dulu. Seperti yang warna biru yang saya tunjukkan di dalam gambar tersebut. Tetapi Yesus ke Galilea melalui Samaria seperti yang saya berikan dengan garis kuning di gambar yang bisa kita lihat. Mengapa dalam Yohanes 4 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus harus melintasi Samaria? Karena Tuhan Yesus sudah melihat ada satu jiwa yang sudah siap dituai. Ada ladang yang menguning di Samaria, yaitu perempuan dari kota Sikar yang menimba air di sumur Yakub. Saya yakin kita semua sudah mendengar kisah ini. Perempuan Samaria di sumur Yakub. Yang Yesus katakan bahwa aku akan memberikan air hidup kepadamu. Nah, dia pergi ke sana. Kenapa? Karena ladang di situ sudah menguning. Makanya dalam Yohanes 4 ayat 35 dikatakan demikian. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Kadang-kadang orang menafsirkan berbeda. Orang lain yang kerja, aku yang untung. Bukan itu maksudnya. Ini adalah tuaian jiwa-jiwa untuk dipersembahkan pada Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa pergi, kemudian jadikan segala bangsa muridku. Memang pertama mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu kemudian baptis, kemudian diajar, dimuridkan. Seringkali ada orang cukup hanya melihat, oh dia sudah bertobat, dia sudah terima Yesus, sudah selamat, cukup. Dan ditinggalkan. Saudara, berapa sering orang yang seperti itu tiba-tiba balik lagi meninggalkan Yesus karena mereka belum diajar menjadi seorang murid. Makanya kita lihat, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sudah pernah mendengar kabar baik dan dia mungkin sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kemudian mereka tidak dimuridkan. Perintah Tuhan, jadikan mereka murid. Maka lihat sekelilingmu. Lihat saudara-saudaramu. Mungkin mereka sudah siap untuk dimuridkan. Lihat sekelilingmu, ladang-ladang yang sudah menguning. Enggak perlu 4 bulan lagi, tiba musim menuai. Belum tentu, mungkin saat ini
Dia ada karena dikatakan aku mengutus kamu menuai apa yang tidak kamu usahakan. Suatu ketika mungkin sebelumnya Tuhan sudah mengutus orang lain menabur dan mereka terima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mereka belum dimuridkan. Makanya yang seperti itu harus kita cari. Kemudian kita muridkan juga. Itu yang dikatakan tadi. Karena kita lihat ladang yang hijau itu belum siap dituai. Ladang yang sudah menguning itu adalah yang siap dituai, siap dimuridkan. Kalau kita lihat penduduk Nazaret adalah ladang yang hijau. Nazaret ladang yang hijau. Belum matang, belum siap dituai. Penduduk di sana sebetulnya itu adalah tempat Yesus dibesarkan. Kemudian Yesus banyak memberikan mujizat. Tapi mereka tidak percaya dan menolak Yesus. Sedih sekali. Tapi kalau kita lihat ladang yang sudah menguning. Perempuan Samaria yang kita kenal, yang tidak kita tahu namanya siapa, adalah ladang yang sudah menguning. Matang untuk dituai. Tidak ada satupun penolakan terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan dia akhirnya percaya. Dan dia bahkan mengajak banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Langkah-langkah yang perlu kita lihat. Kalau kita adalah seorang penuai. Dari apa yang kita lihat tadi, tentu saja dari Yohanes 4 ayat 35 dikatakan, lihatlah sekelilingmu, lihatlah tuayan, apa yang ada di sekeliling saudara. Kalau saudara seorang yang bekerja, mungkin teman bekerja. Kalau ada seorang yang aktif di hobi, komunitas, mungkin teman-teman hobi. Kalau Anda seorang mahasiswa, mungkin teman mahasiswa. Oleh kemurahan Tuhan, anak saya baru kuliah. Dan dia memperhatikan teman-temannya. Siapa di situ yang memang bisa dimuridkan. Karena memang pemuritan ini harus dilakukan. Seorang penuai harus memiliki mata yang tajam terhadap tuayan. Tajam untuk melihat mana ladang yang sudah menguning dan mana yang masih hijau. Harus tajam. Jadi seorang penuai harus terus melihat apa yang ada di sekelilingnya. Mungkin saudara dekatnya lagi ada persoalan, lagi ada pergumulan sehingga jauh dari Tuhan. Kadang-kadang orang yang kecewa akan bisa menolak Tuhan. Perhatikan mereka supaya mereka bisa dimuridkan dengan baik, kembali setia kepada Tuhan. Karena goalnya adalah murid, bukan sekedar selamat terima Yesus sebagai Tuhan. Jadi seorang penuai harus bisa melihat tuayan. Lihat sekelilingmu. Hari ini biarlah engkau renungkan. Orang-orang yang ada di sekelilingmu. Saudaramu. Teman sekerjamu. Teman usahamu. Komunitasmu. Teman kuliahmu. Sahabatmu. Siapa mereka? Lihat tuayan. Mungkin sudah menguning. Mungkin mereka katakan mereka sudah ada dalam Tuhan. Tetapi sebetulnya hidupnya tidak menggambarkan itu. Mereka adalah orang yang siap untuk dimuridkan. Harus kita perhatikan hal seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat, tuayan tersebut juga harus didoakan. Jadi kita mendoakan tuayan tersebut. Efesus 6 ayat 12 berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bukan pemerintah secara fisik di dunia ini, tapi pemerintah di alam roh, kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kita harus tetap berdoa bagi orang-orang yang kita lihat membutuhkan keselamatan dan pemuritan tersebut. Doakan mereka tidak henti-henti. Doakan mereka tidak henti-henti. Tetap berdoa dalam kesungguhan untuk tuayan. Sebab kita sedang memindahkan jiwa-jiwa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bukan hanya sekedar soal metode. Metode yang aku punya metode yang luar biasa, ada metode A, metode B, metode C. Oke, itu adalah metode boleh kita pelajari, tapi intinya adalah bawakan dalam doa.
supaya Roh Kudus yang bekerja. Mereka diselamatkan dan kemudian dimuridkan. Roh Kudus yang bekerja menjamah hati mereka supaya mereka diselamatkan. Tapi saudara dan saya bertugas untuk memuridkan mereka. Makanya dalam poin yang ketiga saya katakan membawa tuayan. Matius 28 ayat 19 tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan murid. Untuk memuridkan semua kita paham. Seperti yang pada minggu lalu ada bicara model dan keteladanan. Memuridkan bukan sekedar belajar dari buku-buku yang ada. Bukan sekedar banyak membaca dan banyak pengetahuan. Tetapi memuridkan berarti menunjukkan keteladanan. Makanya saudara dan saya harus menjadi teladan. Karena kita menuju keserupaan dengan Kristus. Dan di mana kita ada, kita menjadi garam dan terang dunia. Pada saat itu kita sedang memuridkan. Karena memuridkan bicara keteladanan kehidupan. Jadi tadi setelah kita mengetahui ladang yang menguning dan kemudian kita berdoa, langkah terakhir menjadi penuai adalah membawa tuayan tersebut kepada Tuhan untuk dijadikan murid Tuhan. Mari kita semua punya komitmen untuk itu supaya amanat agung betul-betul kita laksanakan. Amanat agung adalah untuk menjadikan segala bangsa murid. Saya tegaskan kembali, target kita bukan sekedar orang selamat, tapi target kita adalah orang dimuridkan menjadi murid Kristus. Pertama tadi lihatlah tuayan, yang kedua adalah mendoakan tuayan, dan kemudian yang ketiga adalah membawa tuayan kepada Tuhan. Itu firman Tuhan buat kita pada hari ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Dimanapun saudara berada. Mungkin di rumah, mungkin di tempat lain. Mari siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus ini. Kalau sudah ada roti yang sudah disiapkan, it's okay. Tapi kalau karena keterbatasan satu dan lain hal, ya roti atau kue apapun itu bisa kita buat sebagai rotinya. Dan kemudian anggur kalau sudah disiapkan silakan. Kalau memang ada keterbatasan bisa juga pakai ya minum dengan air juga is okay. Jadi mari kita siapkan roti dan anggur dan kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Saudara jemaat Tuhan yang bisa berdiri, kita boleh berdiri bersama-sama. Yang pada posisinya pas adalah duduk, silakan saja. Yang penting hati kita tertuju kepada Bapa di sorga. Dan kita sudah siapkan roti dan anggur. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik. Kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana mengerjakan amanat agung. Amanat agung adalah perintah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan kami yang harus kami lakukan. Dan saat ini Bapa, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Firman-Mu dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhnya yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi perjamuan kudus adalah persekutuan kita dengan Kristus.
Mari saudara, kita ambil roti, kita siapkan roti. Kita ambil roti yang sudah ada. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Pada malam yang terakhir, sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya pada murid-muridnya. Dan dia katakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti dan anggur ini kudus dalam nama Yesus. Dan saat ini kita akan memakan roti ini sebagai peringatan kita akan Kristus. Apakah saudara percaya dengan memakan roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari saudara, siapkan anggur. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur ini. Kemudian Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian kita dengan Tuhan dimeteraikan oleh darah Kristus yang tidak dapat diubahkan oleh siapapun, karena dalam darah itu ada nyawa, kuasa. Apakah saudara percaya dengan meminum anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh amat baik. Hari ini kami sudah memberitakan korban itu melalui perjamuan kudus ini. Kami sudah merasakan bagaimana menyatu dengan Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah disalibkan untuk setiap kami, Tuhan. Engkau mati, dikuburkan dan bangkit, naik ke sorga, dan memberikan Roh Kudus untuk setiap kami. Saudara, sadari itu. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, otoritas atasmu. Karena itu, respons firman Tuhan, kerjakan amanat agung. Tuhan menyertai engkau karena Dia tahu untuk itu ada perlu kekuatan yang ada padamu. Percayalah, percayalah. Tuhan tidak membiarkan engkau, tidak meninggalkan engkau. Dan engkau akan bergerak bersama dengan Tuhan dan menjadi lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan amin. Jemaat Tuhan, tiba waktunya untuk kita bersama-sama diberikan kembali kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer ataupun scan QR Code yang akan ditampilkan di akhir ibadah. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama memberikan persembahan untuk-Mu dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kali ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan Tuhan. Dan kami tahu Bapa, saat ini Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat terbaik untuk setiap kami. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hari ini mata Tuhan tertuju kepadamu dengan kasih dan anugerah yang melimpah. Dia mengasihimu dengan kasih yang luar biasa. Karena itu berkat-berkat terbaik dari sorga menjadi milikmu.
Engkau akan senantiasa naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berjalan di bawah langit yang terbuka dengan berkat berkelimpahan bagimu, bagi anak cucumu, dimanapun engkau berada. Apakah itu untuk pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, studimu, apapun yang kau lakukan, Tuhan membuatmu berhasil dan beruntung. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.